Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembuatan skrip kita yang awalnya. Di sini kita akan merapikan untuk pemvalidasian datanya untuk data petugas. Di sini untuk transaksinya kan di sini kan misalnya saja kan kita tambahkan data teman-teman. Kita baru tambahkan data untuk transaksinya tanggal 1 petugasnya Arul, tanggal terimanya hari ini, tanggal petugas yang menyerahkan, Rizal, nama penerimanya, serta statusnya diterima. Nah, setelah ini datanya tidak masuk ya teman-teman. Di sini kita akan memperbaiki kenapa datanya tidak masuk, dan juga pasti di sini update-nya juga tidak jadi ya teman-teman. Coba saja kita update ke tanggal yang 1, ini ke Arul, tanggalnya ke 7, ini juga Arul, ini Rizal, ini lihat saja, ini diterima. Oke. Ya, ini tanggalnya ke 19, ini masih di jam. Ini kok jadi dicari teman-teman untuk tambah datanya yang tidak mau. Di sini kita akan memperbaiki dan merapikan scriptnya ya teman-teman, karena kemarin pada saat pembuatan database kita akan ada menambahkan satu filter lagi, yaitu simpan pada transaksi ya teman-teman. Ini saja. Ya, di sini ada satu file baru di sini teman-teman, makanya dia tidak mau tersimpan. Langsung saja kita ke scriptnya untuk melakukannya. Sini ubah data. Misalnya saja ini kalau saya tambah sudah receive. Receive-nya di sini nanti kita akan hilangkan beberapa request ya teman-teman. Ini semuanya di request habis. Nanti kita akan menghilangkan beberapanya. Jadi yang bisa setelah disimpan permanen masih bisa dirubah kalau statusnya belum diterima gitu teman-teman. Jadi nanti kalau statusnya belum selesai atau belum siap diambil, maka akan berubah di sini. Nanti ada beberapa file yang masih bisa dirubah. Ini kan di sini. Kecuali dia sudah selesai baru button semuanya hilang. Oh, ini juga ubahnya belum jadi teman-teman. Ya, langsung saja kita masuk ke scriptnya untuk memperbaiki semuanya. Di sini kita masuk pada transaksi dulu ya teman-teman. Di transaksi semua ada sini. Ya. Langsung saja kita ke transaksinya. Setelah itu pada update, di sini yang pertama modal update ya teman-teman. Ya, modal update-nya di sini kita hilangkan untuk disable. Oh sorry teman-teman, require itu merupakan wajib diisi, tapi di sini kita menggunakan disable ya teman-teman. Ya, setelah itu tanggal terimanya kita hilangkan. Setelah itu tanggal ambilnya juga tidak dipakai. Ya, atau ya, setelah itu tanggal ambilnya juga kita tidak pakai. Tanggal ambil petugas yang menerima juga kita tidak pakai. Kita pakai tuh menerima. Yang menerima juga kita tidak pakai teman-teman. Ya, setelah itu pelanggannya untuk pelanggan masih bisa loh. Ini untuk nama penerimanya juga sudah tidak dipakai.
setelah itu di posisi untuk tipe ada yang dihapus ini ada setelah itu ini juga kita tidak menggunakan ya teman-teman ya. Ya setelah itu kita masuk ke modal yang berikut, modal insert. Kita kerjakan sekalian ya teman-teman. Ini untuk modal insertnya kita coba cek lagi ya, seharusnya untuk modal insertnya tidak ada pengaruh ya teman-teman. Langsung saja kan yang pertama kan kita sudah memperbaiki modal update dan modal update nya teman-teman, tapi nanti kita akan juga memperbaiki modal insertnya teman-teman, karena tambah datanya tidak mau tapi update nya mau. Tapi ada beberapa sedikit modal update transaksi ya. Langsung saja kita memperbaiki modal update transaksinya ya. Baik ya teman-teman, di sini kita akan menambahkan script untuk menandakan bahwa dia sudah disimpan atau belum, disimpan permanen atau belum ya teman-teman. Apabila kalau dia sudah disimpan permanen, maka hanya beberapa file saja yang bisa dirubah, dan apabila dia belum disimpan permanen maka semua file dapat berubah ya teman-teman. Semua file-file pada database dapat berubah, dan juga kalau misalnya saja dia belum, dan apabila kan kalau misalnya saja kan ini teman-teman, nah ini ya wah selesai ya. Misalnya saja kan ada satu data tetapi simpan permanennya kan belum, ini kan sudah teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat script bahwa data ini belum bisa simpan permanen, belum bisa diberikan status selesai karena notanya belum disimpan permanen ya teman-teman. Ya, nanti langsung saja kita membuat scriptnya di sini. Yang pertama kita tambahkan script untuk pemisah antara yang sudah simpan permanen dan belum. Langsung saja kita membuat scriptnya. ID transaksi sama dengan filter buka simbol dolar min post buka tanda petik ID transaksi, setelah itu titik koma, setelah itu simbol dolar data 6 sama dengan MySQL add query MySQL simbol dolar untuk konektornya, setelah itu koma tanda petik 2 select bintang from transaksi where ID transaksi, select bintang from transaksi where ID transaksi like tanda petik 2 simbol dolar ID transaksi, setelah itu titik koma. Nah, langsung saja kita membuat fungsi if else nya. Jika buka kurung MySQL add new row simbol dolar data 6 lebih besar daripada
0, maka ya untuk while-nya buka kurung simbol dolar D6 sama dengan my SQL at fetch at array simbol dolar data 6 buka ya. Di sini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel, itu variabel untuk nilainya ya teman-teman. Nilai sama dengan nilainya bagaimana ya teman-teman. Untuk nilainya apabila lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0. Ya, ini untuk variabel simpan permanennya. Nilai sama dengan buka simbol dolar D6, yaitu buka tanda petik simpan. Setelah itu titik koma, lalu di bawah simbol dolar variabel status dengan simbol dolar D6 juga, buka tanda petik ini status. Ini untuk pendeklarasi terhadap statusnya teman-teman. Apabila statusnya selesai atau belum. Ya, di sini kita akan membuat fungsi if else-nya teman-teman. Ya, langsung saja di sini kita membuat fungsinya terlebih dahulu. Ini if jika buka kurung simbol dolar nilainya sama dengan tanda petik 1, maka dia akan buat apa, dan jika tidak else maka dia akan membuat apa. Tapi di sini jika 1 dan jika tidak. Jika tidak, di sini kita akan membuat fungsi lagi di dalamnya teman-teman. Kita akan membuat fungsi if lagi, bahwa jika untuk nama variabel kan sudah dideklarasikan di atas teman-teman. Sama simbol dolar dulu. Nama variabelnya ke berapa ya, untuk status kelima ya teman-teman. Ya, status nama variabel 5. Jadi untuk jika nama variabel 5 itu jika sama dengan selesai maka dia harus menambahkan pesan dulu teman-teman. Buka script tutup, setelah itu baru klik saja alert buka tutup tanda petik, dan itu baru ketikkan saja sini status selesai, hanya boleh dipilih jika transaksinya sudah disimpan permanen. Ya, setelah itu di sini kita beri tanda titik koma, lalu kita akan kembalikannya dia kemana. Kita akan kembalikannya dia ke history titik go buka kurung -1 tutup kurung. Ya, setelah itu buka tutup untuk scriptnya. Ya, setelah itu di samping kita beri tanda titik koma. Ya, sudah teman-teman. Di sini kita akan mengisi untuk fungsi-fungsinya. Yang pertama, jika variabelnya 1,
Kita coba gunakan ini dulu teman-teman. Jika variabelnya 1, maka dia boleh mengeksekusi yang ini. Sorry teman-teman. Ya, dapat tutup PHP sedikit biasa. Ya, Alt F dulu kita ya, jika sama dengan 1, apabila datanya sudah disimpan permanen, maka ya hanya ada beberapa file yang boleh diupdate saja teman-teman. Jadi ini kita hapus ya. Dihapus di sampai kunci itu, sampai kunci itu ditambah dengan mana? Hapus cuma sampai nama variabel pertama saja. Iya. Update save tadi. Setelah itu tanggal serahnya dan ID petugas serahnya kan boleh kita ganti. Ya, tanggal serah, ID petugas serah, status dan nama penerimanya yang boleh teman-teman. Nama penerima status seperti ini saya hapus. Untuk ini saya hapus. Kenapa ini? Ya, kita tinggalkan nama penerima, lalu where variable ya. Setelah itu di sini biar ada kelihatan update itu bukan operation biar kelihatan beda antara query. Ya, setelah itu jika sudah disimpan permanen, maka hanya akan bisa berubah tuh tanggal serah, ID petugas serah, status dan nama penerima. Setelah itu dia akan kembalikan lagi ke transaksi .php. Jika tidak, maka jika belum disimpan permanen, maka statusnya juga belum bisa untuk disimpan selesai. Ya, kalau misalnya saja jika belum disimpan permanen, maka dia masih bisa untuk mengupdate keseluruhannya teman-teman. Ini kan if else nya ini buka kurung lagi ya, shift alt. Jadi jika dia belum disimpan permanen, maka dia bisa mengeksekusi perintah ini, bisa mengupdate semuanya. Tapi kalau dia belum disimpan permanen dan dia juga belum skripnya belum statusnya belum selesai, maka dia akan kembalikannya lagi ke transaksi .php teman-teman. Ya, langsung saja. Sudah update transaksi. Ya, update-nya sudah teman-teman. Ya, langsung saja kita ke model insert-nya. Insert transaksi, setelah itu kita ke insert transaksi dulu. Nah, setelah itu di insert transaksi ini insert. Nah, di insert transaksi ini kita akan menambahkan insert transaksi di insert transaksi ini kita akan menambahkan cukup 0, cukup petik 2, tanda petik 0, tanda petik ya, karena ini berfungsi untuk menyimpan pada file status disimpan tersebut ya teman-teman. Langsung saja kita coba buka. Oh betul, kita boleh betul teman-teman membuat script nama apa jika tanggalnya kosong. Bentar ya teman-teman, saya coba refresh dulu. Ya, di sini kita akan melanjutkan ke apa teman-teman, ke tanggalnya teman-teman. Kan misalnya saja kalau kita coba testing dulu biar kita kasih kosong.
Ya, di sini coba kita tambahkan satu data baru. Di sini tanggal ambilnya tanggal hari dengan tanggal buka, tanggal cerah, itu cerah tidak apa-apa, pelanggannya ini Rizal, nama penerima, statusnya diterima. Ya, coba kita simpan. Ya, datanya sudah masuk ya teman-teman. Datanya sudah masuk, tetapi di sini ada data yang masih saya saja untuk tanggalnya di sini apabila tanggalnya 000 ini kita akan memberikan save ya teman-teman. Tetapi ini kan di sini kan coba kita tambah data pada data transaksi. Ya di sini misalnya saja 50, setelah itu jasnya kita kasih 75. Ya, misalnya saja nah, kan ini kan kita ada data tapi belum disimpan permanen. Berarti belum disimpan permanen, berarti belum bisa untuk diubah statusnya ke selesai. Coba kita ubah ke selesai. Ya, dia akan muncul begini. Status selesai hanya boleh dipilih jika transaksinya sudah disimpan permanen. Berarti untuk itunya betul ya teman-teman. Untuk coding script yang tadi kita buat betul. Di sini langsung saja kita akan membuat script apabila dia muncul tanggal begini, maka dia akan memberikan tanda strap. Langsung saja itu dia berada di mana kita itu. Dia berada di tanggal ambil. Langsung saja kita ke script tanggal ambil di modal update paling pertama di tanggal ambil. Ya. Setelah itu kita membuat script. Sabar ya. Oh betul, ini di interface display data. Kebodohan ini. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan membuat fungsinya. Bukan di dia tempatkan di setelah itu. Ya. Nah, ini ya teman-teman. Di sini kita buang ke bawah dulu. Ini juga kita enter ke bawah dulu. Di sini kita buka PHP. Setelah kita enter, hapuskan lagi. Jika buka kurung simbol dolar D, buka tanda petik tanggal serahnya. Ya, jadi apabila ada tanggal serah itu sama dengan tanda petik 2 0000 spasi 00 spasi strip 00. Ini 00 harus ada 4 ya teman-teman ya. 00 strip 00 strip 00. Jika tanggalnya kosong seperti itu, maka dia akan menampilkan echo tanda petik strip titik koma. Jadi apabila kenapa titik koma besar? Apabila dia kosong maka dia begitu. Tetapi kalau dia memuat tanggal else, maka dia boleh mengeksekusi perintah di bawah atau dia boleh menampilkan format tanggal ini teman-teman. Ya, echo dan tanggal cerah. Setelah itu di sini sabar, kita akan melihat sabar teman-teman. Coba saya ke fungsi get data sebentar. Di sini kan tanggalnya ada date, yes, next name. Ya, ini kita akan ambil teman-teman, Ctrl C, lalu kita pakai di sini teman-teman. Nanti di sini kita berikan buka kurung lagi, lalu di sini kita berikan kurung 2 kali 1 2. Ya, ini merupakan fungsi pemanggilan ya teman-teman, fungsi pemanggilan terhadap tanggal ini. Nanti dia akan berubah.
Ya, di sini kan tanggalnya di sini kita sudah pakai yang ini, berarti tanggal yang di atas dulu kita pakai gitu juga teman-teman. Ctrl V, buka kurung, setelah itu tutup kurung di bawahnya untuk yang pertama dan yang kedua. Ya, sudah teman-teman. Di sini kita akan mencobanya. Ya, ya di sini saya beruntung dapat saya sedikit kacau. Ya, di sini coba kita testing ya teman-teman. Saya coba refresh ulang ya, tanggalnya yang awalnya 0 sudah berubah jadi strip gini ya teman-teman. Langsung saja di sini saya coba tambah data untuk data transaksinya, baju kaos 7550 100. Ya, baju kaos juga sudah jadi data transaksinya. Coba saya ubah untuk statusnya di sini. Ini saya simpan permanen, nanti sudah bisa dirubah. Ayo bisa. Untuk file ini kan bisa dirubah toh. Coba saya berikan dulu ya teman-teman. Jadi misalnya ini saya kasih kita ini kan tanggal 18, nama penerimanya Rizal, statusnya siap diambil ya. Oke. Ya, sudah masuk semua ya teman-teman, ternyata berhasil. Oh, ini tapi bulannya tidak kelihatan, berarti untuk bulan tidak kelihatan. Ini Monday, M besar, Monday, years untuk tahunnya. Sini juga sama, M-nya kita ganti M besar dan years-nya kita ganti Y besar. Dan setelah itu kita jangan menggunakan strip gini ya teman-teman, karena kita akan sampai mana dia teman-teman. Ya, setelah itu kita akan menghapusnya. Ya, coba kita testing saya dulu ya teman-teman. Ya, jadi ya teman-teman. Untuk bulannya sudah jadi, di sini sudah jadi, siap diambil. Berarti di sini kalau kita simpan permanen, ya simpan permanen transaksinya, maka sudah tidak bisa diapa-apakan lagi ya teman-teman. Karena kalau siap diambil berarti button untuk hapusnya sudah ada. Misalnya saja kalau ini kita ganti dengan diterima kembali ya. Nah, misalnya saja kan ini kan sudah diterima kembali teman-teman. Ini kita rubah salah, kok betul ya. Tanggal 9 dan 18 sebenarnya kita rubah di bawah, tidak apa-apa. Nah, misalnya saja kan ini belum disimpan permanen, berarti di sini yang apa masih bisa untuk dirubah. Tetapi misalnya saya di sini kalau sudah disimpan permanen, ya disimpan permanen, maka di sini hanya bisa untuk mengubahnya saja. Tapi kalau ini untuk ubahnya saya bawahkan ke selesai, maka semuanya telah selesai teman-teman, tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, setelah itu kita akan sabar teman-teman. Transaksi saya coba tambahkan satu data lagi teman-teman. Ya, kan ininya kan datanya belum ada, button simpannya sudah bisa diklik. Ini takut nanti ada kesalahan apabila nanti kalau orang-orang tersalah klik, nah bagaimana. Jadi kita harus menambahkan fungsi di sini teman-teman. Jadi kalau belum ada data maka jangan dulu simpan begitu, jangan dulu simpan permanen. Ya, langsung saja kita scriptnya untuk memperbaikinya. Di sini kan di situ tadi simpan permanen berarti berada pada detail transaksi. Langsung saja di sini kita membuat script pada data transaksi tersebut.
Di sini kita menggunakan variabel get saja teman-teman. Jadi kalau buka PHP-nya dulu untuk enter if jika variabel untuk get-nya begitu ya lebih besar daripada 0, maka dia akan mengeksekusi perintah di bawah. Ya. Dan jika tidak, maka tidak tahu. Ya, setelah itu ininya kita lihat, kita akan ke bawah dulu, lalu kita beri tanda tutup kurung lagi. Setelah itu shift alt F. Ya, jadi dia akan begini. Jadi dia ini logikanya begini ya teman-teman. Kan ini kan belum disimpan permanen, belum datanya belum ada. Berarti tadi itu button sini button untuk simpan permanennya sudah ada. Jadi tadi kita sudah menambahkan script, jadi kalau datanya belum ada maka simpan permanennya belum ada. Apabila datanya sudah ada baru bisa disimpan permanennya teman-teman. Jadi tidak akan ada kesalahan untuk para penggunanya. Nah, seperti biasa di sini kita coba tambahkan lagi 75 ya. Ya jadi teman-teman, di sini masih bisa untuk dirubah. Ini 1 Oktober 2022 kita ubah saja ini menjadi tanggal 16 dan juga tanggal 17. Simpan permanen. Setelah itu baru di sini kan masih belum simpan permanen. Kita coba simpan permanen saja ya. Coba nota iya 2 data 42.500 42.500 ini sudah terima. Kita coba ganti ke selesai ya, selesai. Setelah itu kita klik selesai ya, maka akan jadi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan di validasi data pada transaksi ini teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.